KBR, inspiratif, terpercaya. Selamat datang kembali di podcast Disko, diskusi psikologi, persembahan kantor berita radio KBR bersama komunitas Into the Light Indonesia. Hapus stigma, peduli sesama, sayangi jiwa. Yeay, apa kabar nih dong? Hai, baik Jasmine. Lu apa kabar? Baik, lo melihat gak sih muka gue lagi agak cerah gitu? Walaupun ini podcast tapi ya udah lah ya. Kita di studio bisa saling melihat ekspresi satu sama lain gitu. Muka lo? Iya sih, cerah. Cerah ya? Cerah, Gosong nggak? lumayan. Gosong sih. Gue tadi mau bilang itu lu takut marah gitu. Iya gitu sih. Enggak, tapi kalau gosong tuh kayaknya emang udah bawaan lahir kali ya. Cerah itu sebenarnya karena gue emang lagi happy banget. Kemarin gue baru turun gunung. Lu belum naik udah turun gimana sih? Gimana ya? Naik gunung dong. Enggak, gue baru juga ya. Gue baru naik, terus gue turun lagi. Sebenarnya bukan gunung sih, gue habis dari Bandung Lembang kemarin tuh soalnya. Wow, gitu. Berapa lama? Seminggu. Serius lo Seru seminggu? Banget, udah kayak orang ngebolang aja sih di sana gitu ya. Asik banget sih dan apa Enak namanya? Sih. Iya, gue hari ini tujuannya membuat Don iri sama gue. Oke, Michael. Mudah-mudahan semua Warriors juga dalam keadaan baik-baik saja, sehat semua, ya kan? Walaupun mereka tidak bisa ke hutan seperti Yasmin, kayak gue cuman di rumah aja. Nah, tapi hari ini emang pas banget topiknya mau ngomongin tentang lebih ke arah melepas penat juga nih ya. Dan mungkin bisa nanti habis ini Don ngikutin gue juga kali gitu, ke hutan untuk melepas penat. Ke hutan untuk melepas penat. Ini bukan gara-gara lu pergi ke hutan makanya kita langsung ngebahas ini dong. Enggak. Tapi emang kemarin kebetulan gue begitu nyampe ke Lembang itu ngerasa seru juga ya di sini kok lebih adem, beban gue lebih lepas gitu. Nah, gue nggak tahu sih kalau lu gimana Don, lu pernah nggak nih ngerasa penat gitu terus lu suka nggak dengerin suara alam gitu misalnya? Kayak alam kan bisa macam-macam ya, suara percikan air, kicauan burung. Ya mungkin kalau nggak bisa ke hutan ya udah deh dengerin suara meditasi yang di YouTube gitu. Yuyurli. Iya, sering. Suka dengar suara jangkrik. Oh, benar ada jangkrik. Hujan-hujannya gitu ya sering gitu tapi kalau kayak suara angin kayak suara apa gue takut sebenarnya, takut badai. Mending suara jangkrik plus hujan juga toh. Hutan juga kok, benar. Juga jangkrik lebih ke sawah sih sebenarnya. Oh lebih, tapi tetap hijau-hijau lah ya. Hijau-hijau. Kalau hutan ya gue nggak tahu. Persepsi orang terhadap hutan itu kan beda-beda ya. Benar. Ada yang hutan yang benar-benar rimba, hutan lindung atau hutan apalah, hutan apa gitu. Tapi ya sangat-sangat membantu sih. Gitu. Jadi kalau misalnya untuk Yasmin pergi ke hutan itu bisa bikin lumayan tenang gitu ya. Kalau untuk Don pergi ke sawah bikin tenang juga atau sekaligus manen? Sekaligus makan di gubuk sawah itu enak. Oh baik. Manen sih ya nggak bisa juga. Tapi menurut gue ya sih, ketemu yang ijo-ijo itu tuh emang bikin jadi lebih tenang gitu ya, dikit gitu. Kalaupun nggak ketemu bahkan mendengarkan unsur-unsur suaranya tadi juga bikin lebih tenang gitu. Dan kalau misalnya kita ketemu langsung tuh jadi bisa dengerin ngerasain hawa segarnya juga sih. Betul. Ya kan ya. Nah, Warriors, di podcast Disko kali ini kita bakal ngebahas tentang self healing ke hutan. Maaf ya, nggak usah ke sawah, ke hutan dulu aja. Dan gimana nih? Sorry, sawah yang di pinggir hutan. Oh boleh. Ya, ada hutannya juga dong. Boleh, bener sih. Sawah siapa ya? Habis ini gue cari deh sawah yang ada di pinggir hutan. Ada. Nanti kita tanya juga sama narasumber kita kali ini. Oke, ada siapa sih hari ini di Disko? Kita kedatangan Pak Nandang selaku Direktur PJLHK atau Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi, Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Halo Pak Nandang. Halo, apa kabar Mbak Yasmin, Mas Don? Baik Pak. Senang dengar ceritanya tadi ke sawah. Benar. Pas sebelum masuk ke pertanyaan, tapi sawah yang di dekat hutan itu ada toh Pak? Tuh kan nanya juga. Ada. Kan hutan itu juga di sekitarnya banyak masyarakat yang tinggal, mereka ada juga di sawah. Iya, betul. Dan itu paling nyaman, paling enak memang kalau makan di tempat terbuka kayak gitu ya, cucurak ya. Tuh. Pak Nandang. Kapan kita Pak makan di ayo pakai sambal pete. Tambahnya itu berkali-kali tuh Pak. Siap, iya itu yang bikin enaknya kan itu.
Benar. Kurang seruling bambu aja ya, ini jadi kayak Sundaan kita bilang. Nah, Sunda ada sih banyak di sini di warung Sunda pakai musik, tapi tetap aja kurang. Ya kurang, gitu. beda Iya. dong. Beda Kita langsung aja dong. ke tempatnya Panandang itu tuh yang sawah pinggir hutan. Oke, Panandang. Tadi kita sempat ngebahas udah di-mention dikit tentang self healing ya, Pak. Sebenarnya kalau dari Panandang sendiri apa sih Pak yang dimaksud dengan self healing dalam hutan? Nah, wah ini pertanyaannya lumayan berat ini Mbak Yasmin ya. Self healing gitu ya, penyembuhan sendiri. Jadi istilahnya sekarang memang banyak. Ada yang bilang self healing, ada yang bilang forest bathing, ada yang bilang healing forest dan sebagainya. Tetapi kalau self healing dalam hutan itu sama dengan kegiatan self healing di tempat lain. Jadi di sawah tadi yang Mas Don bilang, tetapi membedakannya adalah lokasinya dan output tambahannya. Jadi kalau self healing di hutan ya pasti di hutan dong, nggak mungkin di mall, kan nggak mungkin di sawah. Nah, output tambahannya nanti dari self healing dalam hutan ini yang mungkin tidak ditemukan di tempat yang lain. Nah, Nah, kalau kita di hutan konservasi kita kenal namanya healing forest. Jadi hutan untuk kesehatan tadi. Hutan kesehatan untuk kesehatan itu maksudnya adalah bahwa sebetulnya hutan sebagai satu ekosistem itu karakteristik biofisiknya memiliki fungsi, jasa, dan manfaat kesehatan yang dirasakan oleh manusia yang berada dalam ruang ekosistem hutan tersebut. Nah, jadi kalau bukan di hutannya mungkin nggak kerasa, tapi kalau dalam hutannya itu akan kerasa. Oke, jadi emang hutannya diperuntukkan tidak secara khusus gitu. Diperuntukkan, tetapi ekosistem hutan itu sudah punya healing untuk manusia. Gemericik airnya. Tadi kan Mbak Yasmin begitu lihat, oh ya enak ada dengar suara burung, ada dengar gemericik air, desah angin. Nah itu sudah sebetulnya sudah menjadi healing buat diri kita gitu loh ketika ada di hutan. Dan kita di ilmu kehutanan dibilang bahwa hutan itu menciptakan iklim mikro yang berbeda dengan di sekitarnya. Iklim mikro inilah yang sebetulnya menjadi sangat mahal dan tidak mungkin ditemukan di tempat lain. Oke, sesuai sambil promosi nih. Sesuai dengan ini kali ya, tempatnya apa namanya? Natural gitu ya, Pak ya, alam betul, gitu ya, alam. Pak ya. Alami alam. gitu dia jatuhnya alami, nggak dibuat-buat gitu loh. Betul. Yang alami itu yang lebih mantep kan. Betul, yang nggak bisa dibuat gitu musik-musikannya ya, tapi ya itu gitu loh, nggak sealami yang kalau di tempatnya itu beda gitu. Nah, kalau saya baca nih Pak, salah satu self healing di hutan itu yang bisa kita lakukan itu ekoterapi. Apa ini mungkin termasuk seperti apa yang Pak Nandang bilang tadi? Tapi dijelasin dong Pak ke kita ini apa itu ekoterapi? Ya, nah ekoterapi itu kan jadi kayak tadi self healing, healing force. Jadi sebetulnya sama lah itu. Jadi menterapi secara hijaunya, terapi hijau. Karena kalau healing forest, self healing, ekoterapi itu ada kita sebetulnya mencapai keseimbangan 3 aspek kesehatan. Jadi spiritnya, jiwanya jadi sehat, mindnya, pikirannya sehat, tubuhnya juga sehat dari hutan. Nah, jadi ekoterapi itu kalau bahasa rada ilmiahnya gitu ya, terapi untuk meningkatkan kesehatan mental dan fisik dengan melakukan terapi atau aktivitas di ruang hijau atau alam bebas, khususnya lagi di hutan. Lebih khususnya lagi Taman Nasional. Jadi makanya ayo ke Taman Nasional gitu ya. Nah, ini mantep kan? Nah, jadi kenapa saya katakan begitu tadi? Karena seperti tadi saya sampaikan, hutan itu dengan berbagai potensinya, karakteristiknya, ekosistemnya tadi memiliki menawarkan potensi untuk penyembuhan dan pemulihan. Makanya ekoterapi tadi. Tapi tentu saja tidak sembarang asal pokoknya beraktivitas di hutan atau beraktivitas di alam terbuka gitu itu menjadi ekoterapi. Tidak, ada step-stepnya, ada apa saja kegiatannya yang perlu dipatuhi oleh yang akan melakukan ekoterapi itu gitu loh Mas Don. Nah, Pak Nandang,
jujur gitu pengakuan juga. Kemarin itu pas aku pribadi jalan-jalan gitu ya di hutan, itu kegiatan yang kulakukan lebih ke foto-foto gitu ya, boleh ya. Makanya selfie selfie gitu ya. Terus ngeliat yang hijau dikit, wah spotnya bagus nih. Tapi kayaknya setelah mendengar penjelasan Pak Nandang tadi, kayaknya kemarin tuh walaupun rasanya enak gitu ya, pas selesai dari sana nggak sepenuhnya ekoterapi gitu. Jadi sebenarnya kalau membicarakan ekoterapi itu apa aja sih Pak yang kita lakukan aktivitasnya? Saat ekoterapi itu Ekoterapi ya, betul. Nah, sebetulnya yang dilakukan Mbak Yasmin itu sudah salah satu aktivitas ekoterapi. Jadi kegiatannya tidak boleh sampai capek, yang jelas. Jadi kalau hiking, mendaki gunung itu bukan ekoterapi itu, pasti kan karena mendaki gunung itu tidak. Tapi ada satu kegiatan, jadi misalnya nih kalau mau contohnya ya, itu meditasi alam. Jadi cuma duduk gitu, memperhatikan alam. Kemudian jalan-jalan tadi, santai jalan. Jadi gerakannya santai, jalan tidak sampai melelahkan, itu juga salah satu ekoterapi. Sambil tentu tadi nanti ada 5 step supaya yang berjalan tadi berhasil, meditasi alam berhasil, itu nanti saya kasih tahu. Kemudian yoga. Kemudian bisa juga dengan mencium kulit pohon, Mbak, atau daunnya. Itu juga salah satu ekoterapi. Jadi sering kok sekarang kan kita ada tuh, kok pada masuk ke hutan, kok pada meluk-meluk pohon, pada nyium-nyium daun, karena ternyata itu ada aroma-aroma yang sebetulnya menyegarkan dari alam. Ya, jadi memeluk pohon dan sebagainya. Jadi itu. Nah, apa sih step supaya ekoterapi tadi berhasil? Pertama, yang harus dipatuhi, dan ini kayaknya agak berat ya buat kita sekarang ini ya, tinggalkan ponsel dan kamera. Wah. Kalau mau berhasil ekoterapinya. Soalnya kalau lagi jalan terus tiba-tiba di WA, apalagi diperintah sama bos, ini belum selesai tugas, hilang sudah itu. Hilang, kita connect to nature-nya hilang. Karena ketika ekoterapi itu kita harus connect to nature. How to connect to nature? Ya tinggalkan ponsel dan kamera kita. Kemudian yang kedua, ketika masuk mulai ekoterapi, masuk ke dalam hutan itu, rasakan, nikmati, feel by your indra, keenam indra kita harus terhubung dengan alam hutan. Mata kita, indra penciuman, kemudian tadi indra pengecapan rasa kita dengan mencium, memeluk. Itu harus betul-betul connect to nature semuanya. Kemudian yang ketiga tadi, lakukan aktivitas dengan rileks dan nyaman. Jadi jangan lari-lari boleh, tapi lari-lari bukan lari-lari yang kayak sprint maraton itu bukan. Tapi rileks, nyaman, tenang, pelan. Kalau perlu berhenti sesekali gitu. Bisa duduk, berhenti, nikmati alam sekitar. Nah, kalau ini dilakukan, ekoterapinya akan berhasil. Tapi kalau tadi bentar-bentar kering HP, jawab WA, itu kita tidak connect lagi dengan alam itu. Kita tidak connect lagi dengan suara gemericik air, tidak connect dengan desahan daun, itu tidak connect, tidak ada lagi itu ekoterapinya. Itu loh. Wah, jadi puitis gini jadinya saya. Tapi setuju sih Pak. Ya sekalian aja lu nggak usah bawa gadget gitu. Tapi kalau bawa juga nggak bisa foto-foto kayak Yasmin. Ya mungkin mode pesawat bisa kali Yasmin. Iya. Gitu ya Pak ya, biar nggak terasa. Ya, artinya kan kegiatan itu mungkin setelah 10 menit, 15 menit. Terus kita foto boleh lah. Tapi kalau sebentar-bentar baru jalan 2 langkah udah diem foto. Itu enggak. Iya. Tapi saya tertarik nih Pak sama yang Pak Nandang katakan tadi tuh Yasmin. Memeluk gunung. Gunung dimeluk. Waduh. Pohon. Dia agak-agak titisan dewa sepertinya ya. Memeluk kenapa gunung pohon ke gunung itu jauh ya? Ya benar-benar memeluk pohon, mencium bahkan pohonnya, tapi jangan dijilat mungkin ya Pak Nandang ya. Iya, itu dihirup ya. wangi kulitnya itu. Tapi menarik Pak Nandang. Memang sudah banyak orang yang melakukan itu ya. Kalau saya pribadi ya lo juga mungkin ya datang ke hutan hanya menikmati suasana, tapi pernah kepikiran untuk nggak pernah.
karena kan takut gitu ya, karena kan kadang-kadang memetik sama dengan membeli atau apalah, kok membeli sih, itu soalnya kemarin ada anggrek gitu, jadi dianggapnya disuruh beli kalau metik doang gitu ya. Tapi gitu kan, intinya mungkin karena kita juga keseringan untuk lebih sering merusak gitu daripada kita menjaga, makanya ada banyak peraturan di hutan atau mungkin di taman kota gitu ya. Iya betul. Iya, tapi apa tuh Pak manfaatnya kalau kita memeluk pohon tadi? Apa karena dia di kehidupan sebenarnya dia jarang dipeluk atau sendiri atau gimana Pak? Ini kayaknya curhat ini, curcol ini. Gimana tuh Pak? Gak ada yang meluk saya meluk pohon aja deh. Gitu ya. Karena jadi secara alaminya dedaunan itu dia mengeluarkan zat-zat kimia yang sebetulnya memberikan manfaat ke antibodi kita. Kulit pohon juga. Ini agak-agak nakalnya adalah sumber obat-obatan itu rata-rata kan dari tanaman. Setuju, ya. Toga, taman obat keluarga dan sebagainya. Nah, ini makanya kita balik. Saya pernah ke Cermek itu, kami diminta menghirup wangi daun bunga Edelweiss. Tidak memetiknya, jadi nggak usah memetiknya Mbak. Cukup dihirup, dicium, dan itu memang segar. Kita jadi fresh gitu loh. Nggak ada rasanya wanginya gitu Pak, Edelweiss Pak, perasaan? Ada Edelweiss yang memang memberikan wangi tertentu. Oh gitu. Ada ya? Edelweiss itu banyak jenisnya. Oh iya, oke. Kemudian kulit pohon juga, itu kalau kita dihirup, coba kalau biasanya kalau habis hujan kan lembab-lembab gitu, kita keluar di rumputan kan itu segar, itu mengeluarkan, karena si tanaman mengeluarkan aromanya masing-masing gitu loh. Asal jangan aroma tubuh kita yang lagi keringetan, itu mesti nggak enak kalau dicium kan. Itu jadi sebetulnya dasarnya itu. Jadi ada aromatika dari kulit pohon, dari daun-daunan yang itu sebetulnya memberikan refresh ke mind kita, ke body kita, ke soul kita gitu. Wow. Dan itu kalau sudah melakukannya enak banget, seger gitu loh. Iya. Pak Nandang sudah berapa pohon yang dipeluk Pak? Aku pernah meluk pohon di Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya, pernah di Alas Purwo, kemarin kemudian di Cermek. Pokoknya setiap kesana pasti saya peluk pohon. Terus kalau berapa menit Pak meluknya? Ya jangan lama-lama juga lah, nanti dianggap kita cinta lagi sama pohon itu, cinta dalam tanda kutip lagi, bahaya kan. Cinta alam Pak. Iya. Tapi kalau dari Pak Nandang sendiri setelah melakukan ekoterapi dalam bentuk tadi ya jalan-jalan, mungkin memeluk pohon, mencium aromatik dan sebagainya, apa manfaat yang dirasakan dari Pak Nandang dengan ekoterapi ini? Jujur, kalau saya setelah melakukan kegiatan, walaupun sebetulnya harusnya kan supaya ini lebih terukur sebelum mulai kita diukur dulu nih segala macamnya tuh di apa sih yang soal serapan oksigen kita, terus tingkat ini kita diukur semua itu kalau yang benernya gitu ya, nanti keluar kita diukur lagi ada peningkatan atau penurunan sebagainya. Tetapi tanpa diukur secara alat-alat medis itu, saya selalu lebih kalau habis keluar dari hutan itu merasa lebih fresh, lebih seger dan lebih sehat. Pokoknya lebih gimana ya, beda lah gitu loh. Kalau dari kantor habis dimarahin bos itu kan suntuk banget. Nah, terus apalagi kantor saya tuh di Bogor, Mbak hutan lagi. Sebelah kebun raya. Wow. Tinggal buka jendela. Enggak, tinggal buka jendela itu kebun raya. Pandangannya kebun raya. Jadi kalau kita lagi sudah suntuk dengan pekerjaan, kita tinggal buka jendela, memandang yang hijau-hijau, menyegarkan mata kita. Dan ingat loh, salah satu obat mata itu kalau kita mata sudah mulai kalau kan kita ngadep layar HP dan sebagainya, biasanya disarankan untuk memandang jauh dan memandang pepohonan, tumbuhan hijau-hijau itu akan merefresh mata kita dan kita nanti lebih siap lagi untuk bersurfing di layar monitor. Kemudian yang kedua, yang paling penting adalah kita menjadi lebih menghargai alam kita. Itu loh, kalau kita itu kan jadi lebih paham bahwa ternyata pohon ini menghasilkan oksigen. Oksigen ini diperlukan oleh kita. Dan yakin ketika di sana oksigennya lebih fresh, lebih bersih, Mbak. Ketika kita ada di hutan, di Taman Nasional, oksigen yang diproduksi pohonnya itu kan belum tercemar oleh CO2 seperti di kota, itu betul-betul masih fresh. Nah, ini sudah dijamin gitu ya, Pak ya? Pasti dong. Nah, itu adalah harus kita yakini, harus kita hargai bahwa itu produk dari
tanaman, produk dari hutan. Nah, kalau kita tidak melestarikannya, tidak melindunginya, bagaimana kita dapat oksigen, dan bagaimana kita nanti dengar air mengalir dan seterusnya. Jadi itu kalau menurut saya. Nggak tahu kalau menurut Mas Don nih nanti. Jadi jangan heran loh, Yasmin. Nanti kalau abis ini gue beluk-beluk pohon. Ini anjuran Pak Nandang ya. Benar. Saya mendukung. Seru banget obrolan kita. Tapi jangan kelamaan, Mas Don. Nanti ada yang bawa lagi nanti kemana. Pak Nandang, kita break dulu. Ini masih banyak banget pertanyaan yang harus kita tanyakan ke Pak Nandang. Jadi jangan kemana-mana. We're back Warriors. Kita lanjutin nih ngobrolan asik tentang self healing di hutan bareng Pak Nandang sambil Don lagi lihat-lihat pohon mana yang mau dipeluk sama dia habis ini. Oke, Pak Nandang, kalau kita ngelihat trennya juga nih sekarang, apakah self healing di hutan menjadi makin banyak yang menggemari? Kita mulai waktu itu saya masuk 2020 di PJLHK itu, dan kita di sekitar bulan April kita ada webinar tentang healing forest ini, dan trennya sekarang semua orang berlomba-lomba mencitrakan kegiatan mereka adalah healing forest. Artinya memang orang menangkap ini, dan kami sering mempromosikan sedikit bahwa di hutan, di Taman Nasional tidak ada COVID-19. Dan ini terbukti loh Mas. Jadi ada testimoni, itu saya lupa saya cantumkan di sini, tapi di Facebook itu testimoni satu tim mereka terindikasi COVID-19, kemudian mereka di karantina, sebagian besar di karantina di hutan. Terus ada 4 orang di karantina di kota Sorong, satunya lagi satu kota kabupaten gitu loh. Nah yang di kota besar, yang di kota kabupaten dan kota provinsi, ini ternyata penyembuhan mereka agak lama, relatif lama. Setelah 2 minggu, setelah 1 minggu, 2 minggu mereka masih positif dan seterusnya. Sementara yang di hutan, yang di karantina di hutan, di camp si perusahaan itu, aktivitas mereka ngapain coba? Suruh mancing, suruh jalan-jalan, suruh bergembira gitu. Jadi, dan terbukti dalam waktu tidak lebih dari 1 minggu mereka sudah sembuh semua, sudah negatif semua gitu loh. Ini kan salah satu juga bentuk bahwa memang hutan karena tadi murni tadi memberikan healing ke manusia tadi. Jadi kami rasa ini trennya sekarang luar biasa Mbak, dan kami di KLHK juga terus mendorong, kita sedang bikin panduannya, jadi jangan terus nanti ngaku semua healing semua self healing semua gitu. Tentu ada kriteria yang boleh diakui bahwa ini masuk self healing dan seterusnya. Semua bisa menjadi self healing, jadi saya selalu mengatakan begitu. Semua adalah bisa menjadi, hutan itu bisa menjadi seperti rumah sakit. Tetapi hanya di rumah sakit itu tidak semua kamar menjadi kamar untuk ICU gitu loh. Nah, kita ingin mengarahnya ke sana. Jadi boleh aktivitas self healing bisa di hutan, tetapi di posisi-posisi tertentu, di titik tertentu itu bisa menjadi ICU-nya atau topnya healing forest gitu. Self healing itu. Oke, kalau pertanyaannya jadi gini Pak, apa semua hutan itu bisa dijadikan tempat untuk self healing? Atau ada kriteria atau syarat-syaratnya gitu loh Pak? Nah, saya gini, tadi kan kita ketika melakukan kegiatan ekoterapi, self healing atau self healing itu, yang paling utama adalah si peserta, si pelaku ekoterapi tidak boleh sampai capek. Ya kan? Nah, kalau capek dia nggak rileks, nggak jadi tambah seger dong. Gampang ngos-ngosan, misalnya suruh lari 100 meter, pokoknya 100 meter 9 detik, wah ya itu namanya sprinter Amerika dong, juara dunia. Tapi yang kita minta makanya tidak boleh dia yang hutannya itu tutupan kanopinya, tutupan vegetasinya itu sedang sampai rapat. Hutan juga kalau tutupannya misalnya terbuka ya tidak bisa juga dong gitu loh ya. Pohonnya agak jarang misalnya itu tidak buka. Terlalu tertutup juga ya ngeri, nanti ngapa-ngapain lagi di sana. Tapi yang itu tadi sehingga cahaya matahari pun masuk tidak terlalu banyak gitu loh. Yang ketiga adalah karena tidak boleh capek, maka kelerengannya tidak perlu sampai lereng banget gitu loh. Cenderung datar lah. Kalau sampai kayak misalnya gunung ya itu, atau dia dari ketinggian 200 meter sampai ketinggian 700 kan itu terlalu menanjak. Itu juga tidak bisa. Nah itu tadi. Jadi mungkin hutan-hutan seperti itu yang kita cari. Relatif datar walaupun ada lereng sedikit,
kemudian vegetasinya cukup rapat, sedang sampai cukup rapat, kemudian pohonnya sudah besar, tidak pohon-pohon kecil dan seterusnya. Itu yang kemudian kebisingan juga. Jangan sampai tempat healing forest itu tetap kita mendengar kebisingan dari kendaraan, lalu lalang kendaraan seterusnya. Itu tadi karena kita harusnya relax, connecting to nature-nya nggak dapat nanti. Masih dengar suara truk lewat. Karena ekoterapi bisa juga orang teriak di dalam hutan itu. Jadi cuma datang dia terus teriak. Di Papua ada satu hutan larangan gitu ya, yang dinamakan hutannya wanita. Itu wanita-wanita yang punya masalah di keluarganya, atau dia ingin curhat gitu, mereka pergi ke hutan itu, terus dia di sana ngomong aja sendiri atau teriak-teriak sebebas mereka. Itu ada tuh di Papua mereka. Jadi saya kira itu sebenarnya salah satu ekoterapi juga. Jadi dia teriak bahwa ketika stres misalnya ditinggal pacar, kenapa lu lari ninggalin gue gitu. Nah, kalau teriak di kantor kan ketahuan. Ada Pak nih yang nyaranin dulu lu pergi ke dekat, bukannya di rel aja ya. Pas kereta lewat lu teriak jadi gak ada yang dengar gitu. Takut sih gue, takut kesamber tiba-tiba. Jangan dong. Oke Pak, lanjut Pak. Ya gitu, jadi salah satu itu tadi. Jadi itu tadi yang beberapa kriteria yang bisa menjadi tempat ekoterapi. Itu Mas. Tadi yang menarik banget, walaupun Don agak ngelirik-ngelirik ke gue gitu, yang hutan wanita. Kenapa sih Don? Gak apa-apa. Ya? Iya. Tapi gue jadi bener tertarik sih memang. Siapa tahu gue ada masalah gitu kan. Cuman agak jauh ya di Papua kalau dari Jakarta gitu. Betul. Tapi Pak Nandang, dari banyaknya hutan di Indonesia dan Indonesia juga sangat luas gitu ya. Kita terkenal dengan keindahan alam kita. Boleh disebutkan mungkin Pak beberapa rekomendasi hutan yang bisa nih untuk kita datangi untuk self healing atau ekoterapi ini? Ya. Yang paling dekat kalau dari Jakarta ya Kebun Raya Bogor itu bisa. Kemudian beberapa tempat di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Kemudian kalau di Bandung tadi Tahura Juanda. Tahura Juanda dia di Tahura Juanda ada dia semacam yang penyedia jasa untuk paket ekoterapi lengkap. Itu ada. Jadi kalau di Tahura Juanda sudah ada ya lengkap. Jadi mau paket yang mana sampai nanti setengah hari atau yang 1 hari aktivitasnya ada. Jadi itu beberapa yang dekat lah kalau yang dekat. Kalau yang jauh nanti janganlah. Jadi Cerme juga menyediakan, teman-teman Cerme di Kuningan, kalau Taman Nasional. Jadi itu beberapa tempat yang bisa menjadi rujukan teman-teman kalau ingin coba merasakan nikmatnya berterapi kesehatan di dalam hutan. Kalau dari penjelasan Pak Nandang itu tadi, ternyata self healing ke hutan itu ya memang bisa jadi salah satu pilihan, ya kan, selain murah gitu ya Pak ya, untuk ke hutan gitu ya, dan ternyata ya manfaatnya banyak gitu. Dan juga trennya semakin bagus nih Pak. Nah masalahnya nih Pak, kalau di kita di negara kita tercinta, kalau sudah tren berbondong-bondong, alam kita jadi rusak nih Pak. Jadi viral kadang-kadang tidak berbanding lurus dengan pelestarian juga. Betul. Gitu ya. Nah gimana nih Pak, kita ngobrolin soal menjaga alam nih yang sangat bermanfaat, ternyata bermanfaat banget bagi kesehatan jiwa kita. Gimana nih Pak, kita urgensinya menjaga alam ini? Nah, kita ada bagian dari alam. Itu dulu satu. Kata kuncinya itu ya Pak ya. Ketika menjaga alam, kita menjaga hutan, maka hutan atau alam akan menjaga kita. Wih, benar banget sih itu. Ya pasti dong. Kalau kita menjaga hutan, pohon, dia akan menjaga kita dengan memberikan oksigen ke kita, kan gitu ya. Iya. Terus ini menjadi kalau menurut saya sih keharusan. Jadi necessity lah bagi kita untuk menjaga lingkungan, menjaga alam. Karena tadi kalau tidak itu tadi pemulihan fisik, ekoterapi kita tidak mungkin dilakukan. Kita tidak mungkin mendapatkan manfaat dari hutan. Nah, saya ingin mengajak warriors. Salah satu yang bisa, kalau misalnya jalan-jalan ke Taman Nasional atau jalan ke hutan, tanyakan pengelolanya, ada nggak program adopsi pohon? Ada nggak program adopsi pohon? Kalau ada, adopsilah, nggak mahal kok itu. Relatif tidak mahal. Artinya kita sudah nanti menanam pohon dan itu akan dipelihara. Nanti biasanya kita dapat laporan tuh tiap 3 bulan, Mas Don.
pohon yang Bapak tanam, Ibu tanam sudah setinggi gini, ini produksi eksogennya sekian. Itu kan salah satu bentuk kita kepedulian kepada alam tadi, menjaga alam. Kemudian tadi di ekoterapi ini, insya Allah Mbak Yasmin, di Healing Forest ini kita tidak ada aktivitas yang akan merusak. Karena tidak memetik pun tidak kita. Kita lebih banyak beraktivitas yang tenang, santai, dan orangnya harus dibatasi, tidak boleh terlalu banyak. Satu rombongan masuk gitu ya, kita melakukan aktivitas itu. Lah kalau rombongan sa-RT atau sa-RW ya bukan ekoterapi lagi, karena di situ kita kan butuh ketenangan, butuh kenyamanan. Kalau rombongan gitu mendingan ke Stadion Utama Senayan kita nonton sepak bola. Itu kalau menurut saya, jadi itu keperlunya kita menjaga alam, Mas Don. Menarik ya, tadi bisa ada program adopsi pohon, jadi kayaknya udah nggak ada alasan lagi ya dengan kita mungkin malas ke hutan kota atau taman kota karena rame, karena terbukti bakal dibatasin juga. Terus kalau kita nggak ada waktu, ya udah berarti adopsi pohon kita bisa bawa tanaman ke rumah aja gitu. Kita mendatangkan hijau-hijau ke kediaman kita gitu. Iya Pak, tapi kalau mungkin sorry, sebentar Pak, ini udah masih? Boleh. Benar ya? Tapi kalau yang jauh dari hutan, Oke Pak, kalau warrior atau siapapun itu yang jauh dari hutan gitu Pak, apa yang bisa mereka lakukan? Apakah menonton hutan virtual atau memakai tapi sebentar, backdrop hutan juga? Saya ini dari tadi pengen nanya ke Pak Nandang, ini termasuk ekoterapi juga nggak sih Pak? Mencium aroma tanah yang baru dibasahin air hujan. Gue suka banget soalnya. Petrikor itu termasuk nggak Pak? Atau mungkin karena ya mohon maaf nih, lu itu kan jauh dari hutan ya, cium aja tuh aroma petrikor gitu. Tanah gimana nih Pak? Hujan. Manfaatkan yang ada gitu ya. Manfaatkan yang ada ya. Wah, janganlah. Tapi kan juga kita bisa dari pohon-pohon di sekitar kita itu sudah sebetulnya bisa. Tapi saya cenderung gini, virtual tour, soalnya gue juga ngelakuin virtual tour setiap Selasa. Itu hanya sedikit memang berbeda lah. Kita kan virtual itu tetap kita kita memandangnya ke layar, tidak ke yang real ya. Tapi kita butuh yang real. Nah, bagaimana supaya ini teman-teman warriors itu tetap menjaga hutan? Pertama adalah hal yang kecil aja. Kalau gunakan tisu sama kertas, jangan suka berlebihan. Karena kertas dan tisu itu berasal dari pohon. Ya kadang-kadang kan tisu ngambil. Padahal mungkin butuhnya cuma 2 atau 1 gitu. Terus kertas juga kita print. Nah, padahal mungkin untuk draft itu bisa kita di sebaliknya dan seterusnya. Saya sering itu saya kumpulin yang gagal ketika print, terus kalau saya konsep itu di sebaliknya sehingga tetap dimanfaatkan. Kemudian tadi jangan coba memelihara satwa-satwa yang dilindungi. Nah, itu nggak boleh, itu dilindungi, itu nggak boleh. Mendingan mereka tetap di alam karena setiap satwa punya manfaat spesifik untuk ekosistem. Jadi ada satwa yang memang dia tugasnya hanya menyebarkan biji-bijian ke tempat yang lain. Kemudian tadi adopsi pohon. Jadi adopsi pohon yang saya maksud Mbak Yasmin adalah kita mengadopsi pohon ditanam di taman nasional tersebut. Bukan di tempat kita. Tapi boleh juga kita tanam di tempat kita, silahkan. Nah, adopsi pohon ini adalah membantu agar taman nasional tadi areal yang terbuka bisa segera tertutup dan semakin hijau. Kemudian juga tadi adopsi pohon yang murah lah. Kemudian jangan terlalu biasa saya sering kalau di Indonesia itu kita kan kalau mau tuh nggak pernah mau jalan deh. Lebih suka kalau bisa mobil itu parkirnya persis di depan pintu toko yang akan kita datangi. Kita upayakan untuk tidak seperti itu gitu. Jadi manfaatkan transportasi umum. Kemudian banyak sih yang bisa dilakukan ya oleh warriors, apalagi warriors itu untuk menjaga hutan. Yang paling penting itu tadi adalah ayo coba dulu ke Taman Nasionalnya biar tahu gimana sih bagaimana rekan-rekan Taman Nasional menjaga
taman nasional untuk kita semua, biar paham gitu. Betul. Dan sejatinya, bahasa gue dan sejatinya di Pak ya nggak ada tempat yang nggak ada hutannya sebenarnya, pasti ada aja gitu ya Pak ya. Betul. Iya, dan gampang. Pasti. Ini harus gampang, hemat, sehat, menyenangkan. Itu ya Pak ya. Siap. Wah, mantep. Boleh diundang kali Pak ke ekonomi. Ayo boleh. Kita butuh nih ya. Nggak sabar loh ini adopsi pohon, peluk-peluk hutan. Hutan. Tusuk hutan di peluk-peluk tuh. Waduh. Peluk pohon, Mbak. Peluk-peluk pohon gitu ya. Iya. Tapi memang pada akhirnya banyak hal yang bisa kita lakukan yang mungkin nggak langsung berhubungan dengan isi hutan atau bahkan dengan tumbuhan tanaman di sekitar kita, tapi ternyata berpengaruh pada akhirnya. Jadi memang kita perlu ya untuk mulai membiasakan diri punya. Dan kalau berkunjung ke hutan, jangan buang sampah plastiknya sembarangan, bawa pulang. Nah, itu yang utama. Karena sering loh, mohon maaf nih, orang Indonesia, orang saya gitu, itu kalau buang sampah tuh ya dibuang aja, tidak dibawa pulang turun. Bukan sering Pak, masih ya. Langsung aja Pak, masih gitu. Bapak masih dihalus-halusin gitu ya, masih gitu Pak. Masih fakta Pak. Nah itu budaya itu harus dirubah lah, jangan. Betul. Kasihan alamnya untuk merekoperinya nanti lama mereka. Kita men-treat gitu ya, memperlakukan hutan tuh bukan sebagai bukan sebagai ya udahlah gitu nanti mereka juga bisa sembuh sendiri, tapi ya kita punya penghargaan atau rasa hormat juga, respect juga gitu untuk hutan. Kita adalah alam, itu tadi kata Pak Nandang. Pak Nandang, terima kasih ya udah bersedia untuk sharing pengetahuannya tentang self healing to nature di episode kali ini Pak Nandang. Ya sama-sama, makasih. Oke Warrior, sampai di sini dulu podcast Disko kali ini yang didukung oleh Hutan Itu Indonesia. Jangan lupa buat mampir juga ke episode podcast Disko sebelumnya soal mengenyahkan rasa hampa dan juga menggapai self wholeness di kbrprime.id atau Spotify. Dan terima kasih juga buat kamu yang sudah mendownload dan mendengarkan podcast ini. Dengan mendengarkan podcast ini, semoga kita bisa membantu menghapus stigma di masyarakat, lebih peduli terhadap orang-orang di lingkungan sekitar, dan tentunya jangan lupa juga untuk selalu menyayangi jiwa sendiri. Sampai ketemu lagi di podcast episode selanjutnya. Gue Yasmin. Gue Don. Bye-bye.